Di Malaysia itu ada sebuah kejadian di mana imam sholat taraweh itu hendak diserang oleh orang yang tidak dikenal. Dari tampilannya sepertinya orang ini agak mengalami sedikit gangguan mental mungkin ya, dari tampilannya, tapi entah benar atau tidak kita nggak tahu. Ya untungnya si imam ini refleks untuk menghindarinya. Coba kita simak nih videonya. Oh, dia datang dari luar memang, bukan jamaah yang ikut sholat ya. Coba kita perlambat ya videonya, kita simak lagi baik-baik. Nah ini, dia kelihatan dari luar datang, jadi bukan jamaah yang ikut sholat. Datang lalu menerobos saf makmumnya, ada 2 saf yang diterobos. Setelah itu langsung ke imamnya, memukul imamnya menggunakan kopiah. Baru setelah itu dihentikan oleh makmum salatnya. Ya, kejadian seperti ini bukan pertama kalinya ya. Ini sudah sering kali terjadi di Indonesia dan di Malaysia. Rekaman kamera CCTV, seorang pria menerobos masuk dari pintu belakang mimbar masjid dan langsung menyerang imam masjid yang sedang berdoa usai sholat isya. Jamaah yang berada di dalam masjid pun terkejut dan langsung mengejar pelaku yang berusaha kabur. Pelaku berhasil ditangkap dan langsung diserahkan ke Polsek Pekanbaru Kota. Inilah detik-detik penyerangan dan pemukulan terhadap seorang imam masjid di daerah Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat yang viral di media sosial. Kejadian tersebut terekam CCTV masjid. Dalam video tersebut terlihat beberapa orang yang tengah duduk di lantai menunggu waktu sholat maghrib. Terlihat pelaku yang mengenakan kemeja batik melakukan penyerangan dan pemukulan terhadap korban. Korban yang tengah membacakan ayat suci Al-Quran, seketika pelaku langsung mendorong korban dan memukuli korban. Melihat kejadian tersebut, warga yang berada di dalam masjid langsung menolong korban dan mengamankan pelaku. Entah kenapa selalu aja ada ODGJ yang menyerang imam sholat. Tapi teman-teman yang di Malaysia tidak perlu khawatir lagi, karena berdasarkan berita yang saya baca di sosial media bahwa orang yang memukul imam tadi itu sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Tapi kewaspadaan ya tetap harus kita adakan ya, hal-hal yang sifatnya bisa melindungi imam, bisa melindungi jamaah satu sama lainnya. Jangankan di Indonesia, Malaysia teman-teman, di Masjidil Haram aja imamnya yang dijaga seketat itu masih ada aja yang berusaha untuk mencelakainya. Bahkan sahabat Rasulullah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu dibunuh pada saat sedang menjadi imam sholat teman-teman. Jadi hal-hal semacam ini memang sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Tapi kalau di masa sekarang isunya yang berkembang yang selalu menyerang-nyerang imam sholat itu ODGJ katanya ya, orang yang dalam gangguan jiwa atau akalnya rusak gitulah. Ya saya bukan menakut-nakuti teman-teman semuanya, akan lebih baik jikalau kita lebih berwaspada lagi. Satu video tular yang memaparkan detik seorang lelaki kurang siuman yang membuat serangan ke atas imam di Masjid Sultan Haji Ahmad Shah Kuantan meraih tontonan ramai. Menerusi video, imam dan jemaah pada waktu itu sedang menjalankan ibadah. Secara tiba-tiba lelaki kurang siuman itu datang dari arah belakang dan cuba untuk memukul kepala imam tersebut dengan seliparnya. Namun serangan itu sempat dielak imam tersebut. Ini satu hal yang perlu kita waspadai juga meskipun kita sholat, karena di negeri kita juga sudah banyak kejadian-kejadian seperti itu. Kalau kita ngomongin masalah yang seperti ini, ternyata bukan hanya di Indonesia, di Malaysia pun ada kejadian seperti ini. Jadi kalau sekarang dipikirkan lagi, ODGJ ini sekarang berbahaya, padahal yang kita tahu ODGJ itu nggak berbahaya kan gitu. Ini perlu dipertanyakan, ODGJ yang seperti apa kok bisa menjadi sesuatu yang berbahaya. Sedangkan biasanya ODGJ itu kita pelirikin aja, mereka sudah lari ketakutan kan gitu. Kita bawain apa gitu, itu dia udah lari ketakutan.
Dan memang biasanya naluri ODGJ itu bukan naluri merusak. Mereka lebih cenderung berfantasi, berimajinasi, ngobrol sendiri, kemudian mencari sesuatu untuk kesenangan, kebahagiaannya sendiri dengan cara menghayal yang begitu tinggi sehingga orang-orang biasa nggak bisa memahaminya. Ya itulah ODGJ seperti itu. Tapi sekarang kasusnya banyak sekali kasus-kasus ODGJ yang menggemparkan dunia, terutama di negeri kita. ODGJ-nya luar biasa. Jadi ini mungkin ini juga satu kewaspadaan bagi para imam dan sebagainya untuk memperhatikan bagaimana jamaah-jamaahnya. Kalau memang ada jamaah, salah satu jamaah yang mencurigakan, ya perlu hati-hati, termasuk jamaah-jamaah yang lain. Tolong diperhatikan kanan kirinya, ada nggak di situ ODGJ yang ikut sholat. Kalau ada, ya tolong untuk dikeluarkan saja daripada nanti menjadi masalah ketika masalah beribadah. Nah, kemudian yang kita bahas hukum fikihnya, bagaimana dengan yang seperti ini? Apakah yang seperti ini diperbolehkan ketika kita sholat kemudian ada yang menyerang kita kemudian kita membatalkan sholat? Ya, jelas itu diperbolehkan, karena di dalam usul fikih sendiri dikatakan menghindari bahaya itu lebih utama daripada mencari maslahat. Jadi meneruskan sholat itu maslahat, menghindari bahaya tadi karena kita diserang, menghindari bahaya itu juga satu pilihan. Jadi antara pilihannya menghindari bahaya atau meneruskan sholat, maka sebetulnya kalau bahaya itu sudah terlalu tinggi, bahaya itu sudah tingkatannya mengancam nyawa, maka muqaddam itu diajukan atau didahulukan min jalbil masalih daripada mencari maslahat itu sendiri. Jadi kalau kita berbicara tentang usul fikih, sebetulnya ya boleh saja membatalkan sholat memang ketika dalam keadaan berbahaya, kita diserang oleh orang, atau mungkin dalam keadaan-keadaan tertentu. Bahkan kalau di dalam fikih, ya pernah kita bahas, ketika ada dua binatang yang warnanya hitam, yaitu ular dan kalajengking lewat di depan mata kita ketika kita sholat, kita boleh kok mengambil sendal, memukul kalajengking, memukul ular itu tanpa membatalkan sholat kita. Nah itu kalau urusannya adalah dua makhluk tadi. Syaratnya kita tidak mengucapkan sesuatu, memang niatnya tidak membatalkan, maka kita tidak perlu mengulang lagi dari awal sholat kita cukup meneruskan apa yang kita tinggal. Tapi kalau yang sudah seperti ini tadi, karena kita diserang secara refleks kan kita langsung membatalkan, ya sebetulnya juga tidak masalah, karena memang secara doruriyahnya, secara kondisionalnya kita memang diperbolehkan untuk melindungi nyawa kita, untuk melindungi keselamatan kita memilih untuk menghindari hal-hal yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.